kita akan membahas atau merenungkan apa makna dari kenaikan Kristus Yesus Tuhan ke sorga. Ini perkara yang besar. Ini adalah inti dari kekristenan itu. Ada tahapan yang saling terkait tentang Yesus Kristus. Pertama, kelahirannya. Kedua, pelayanannya. Ketiga, kematiannya. Keempat, kebangkitannya. Kelima, kenaikannya ke sorga. Dan yang terakhir, kedatangannya kembali ke bumi ini. Nah, mari kita bersama-sama jemaat yang ada di rumah Tuhan pagi ini. Dan jemaat sekalian yang mungkin karena situasi dalam berbagai keadaan, saudara tidak bisa ikut secara onsite datang ke gereja rumah Tuhan. Marilah dimanapun Anda berada, tenangkan, berilah waktu untuk saudara mengikuti ibadah live streaming ini. Karena ibadah itu sangat penting. Sejak Kristus naik ke surga, maka ibadah itu bagi orang Kristen merupakan sebuah hal yang amat penting. Nah, mari kita sama-sama pagi hari ini membuka firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku, Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, tak akan meninggalkan kamu sendirian. Nah, dalam terjemahan yang lain ini, tidak meninggalkan kamu sendirian. Begitu spesifik, begitu privat. Ya, sebagai yatim piatu. Ya, terus. Aku datang kembali kepadamu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, saudara, dari ayat ini kita melihat konteksnya Tuhan Yesus menjanjikan ketika dia naik ke sorga. Ya, pasal 14 itu kalau saudara baca, murid-murid bertanya, kemana? Ya, ayat 5 coba dibaca, pasal 14 ayat 5. Lalu Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Bagaimana kami tahu jalannya? Baru ayat yang terkenal ini, jawab Yesus, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jemaat sekalian, mari kita renungkan ketika Yesus naik ke sorga. Rasul penulis surat Ibrani yang ditafsirkan oleh para ahli Alkitab itulah Paulus. Ya, sedikit saya jelaskan. Kalau saudara mendengar argumentasi, sanggahan, atau penolakan atau berapologetika, Yesus tidak pernah mengajarkan ini itu misalnya itu ajarannya Paulus. Jadi antara 4 Injil dengan Kisah Rasul, kemudian surat Roma sampai Wahyu. Nah, mulai Roma sampai kitab Wahyu itu dianggap ajaran bukan ajaran Yesus. Nah, di sini
sepertinya orang kalau tidak teliti dan tidak banyak memahami rangkaian firman Allah, dia pikir, oh Yesus gak pernah ngajar begitu. Padahal Yesus memakai para rasulnya nanti untuk meneruskan, ya, untuk meneruskan ajarannya itu. Terbukti sebelum dia naik ke surga, jadikan sekalian bangsa muridku, Matius 28 ayat 19. Baptiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ajarilah mereka. Jadi ajaran Kristus dilanjutkan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhami, karena waktu itu murid-murid belum sanggup menerima semua ajaran Kristus. Karena Kristus sebagai manusia, dia mengajar terbatas. Saya mengajari saudara terbatas bukan? Nanti kalau penolong lain dalam pasal 16 Injil Yohanes, dia akan mengajarkan seluruh kebenaran kepadamu. Nah, di sini mereka nggak bisa merangkai. Lalu coba melemahkan iman Kristen. Oh, itu ajarannya Paulus. Mana Yesus ngomong? Mana? Nah, jadi saudaraku, orang Kristen harus tahu supaya dia tidak gampang digoncangkan oleh berbagai argumentasi yang intinya kita bukan melawan manusia, tapi roh penyesat yang bisa memakai manusia. Nah, tadi dijelaskan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Kalian tidak akan kutinggalkan sendirian sebagai yatim piatu. Aku akan kembali, aku akan datang lagi kepadamu. Jadi saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini merupakan jantung dasar iman Kristen. Sebab kalau Yesus lahir, Yesus melayani penuh mujizat, Yesus mati menebus dosa, Yesus bangkit. Lalu dia nggak naik ke surga. Sia-sia bukan? Dia sama saja dengan tokoh-tokoh di dunia ini. Jarang tokoh yang bisa bangkit dari kematian. Tapi Kristus tidak cukup bangkit dari kematian. Dia kembali dalam kealahannya. Terbukti dia naik ke surga. Paulus dalam surat Ibrani berkata, kita memiliki seorang imam agung. Imam besar yang bukan seperti Harun. Yang melintasi segala langit. Jadi langit itu bertingkat-tingkat. Puncaknya kerajaan Allah. Sorga. Jadi neraka dan sorga itu pasti ada, saudara. Di sini iblis berusaha supaya manusia itu jangan percaya. Satu, jangan percaya. Ada surga, ada neraka. Misalnya paham ateisme. Aliran-aliran yang menyatakan dirinya Kristen. Tapi dia mencuplik ayat, Allah itu kasih adanya. Tidak mungkin dia menghukum manusia di neraka. Jadi neraka tidak ada, surga saja yang ada. Coba saudara lihat. Bahaya bukan? Selain itu iblis berusaha, ya sudahlah kalau manusia percaya adanya surga dan neraka. Tapi jangan dipikirkan. Gak usah repot-repot mikirkan. Sesudah mati kemana? Waduh, mikir hidup yang sekarang ini aja. Itu juga tipu daya iblis. Tahu-tahu mati. Gak siap apa-apa. Gak punya juru selamat. Kayak tadi Thomas. Kemana engkau pergi Tuhan? Gak tahu. Lalu Yesus memantapkan pasal 14 ayat 6 Yohanes. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan.
Tak seorang sampai ke Bapa, artinya di sorga sama, kecuali dengan aku. Begitu jelas, pasti, mantap. Nah saudaraku, mari kita melihat dulu apa yang bermakna dari kenaikan Yesus. Ya, pertama kita lihat saudara, Fatsal 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera, bukan sukacita. Kenapa ya? Kok enggak gitu? Sukacita, kegembiraan ku tinggalkan padamu. Loh kenapa kok damai sejahtera? Pernah mikir? Karena ada bedanya. Kalau sukacita, itu perasaan saudara sedang dikuasai oleh situasi, oleh hormon-hormon tertentu dalam tubuh saudara. Sehingga saudara bisa gembira. Ini dunia bisa beri. Orang dapat lotre. Waduh, lotrenya 1 miliar. Teman saya saudara, anaknya ikut kebaktian pagi. Dia sedang membeli rumah di sebuah perumahan, ada undiannya. Karena dia ikut kebaktian, dia terlambat di PTC datangnya. Undian dibuka minggu itu. Lihat dunia itu bisanya minggu ya. Disalahkan juga enggak. Tapi itu mengganggu ibadah orang Kristen bukan? Ini tantangan. Minggu itu harinya Tuhan. Dia bangkit pada hari Minggu. Jadi anak Tuhan ini dia setia, enggak peduli. Udah undian, aku ibadah dulu. Nah tipe-tipe seperti inilah salah satu sikap untuk taat dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk membuktikan baru sedikit betapa aku mengasihimu Tuhan. Nah begitu saudara selesai kebaktian ya masih ringkes-ringkes rame masih ngomong-ngomong di telepon. Dia dapat undian Mercy terbaru. Grand dari door prize undian ini. Dia hadiah utama. Berangkat ke PTC. Telat. Panitia nunggu-nunggu. Tidak bisa, harus hadir. Diundikan orang lain. Betapa gelo. Betul? Kalau saudara ngalami itu gimana? Rongono kacang gereja aku rek. Betul atau betul? Jujur. Gimana? Ibu Alfon, andai kata kamu yang dapat. Aduh kok, kue pembukaan gara-gara kue pembukaan kok. Siapa? Ngeremeng mungkin loh, mungkin enggak. Ayo, jujur. Kalau saudara dapat undian rumah, loh ngono mah gak nyang gereja, wis ana minggu meneh kok. Tapi ibu muda ini dia memilih gak apa-apa. Aku rela. Nah saudaraku, saudara perhatikan mengapa tidak sukacita kegembiraan. Karena ini dunia bisa beri. Bahkan iblis bisa beri. Saudara lihat orang yang ikut konser musik heavy metal. Wah gembira. Saudara lihat orang yang pergi ke tempat-tempat tamasya hibur. Wah cekakan. Saudara bisa lihat orang yang sukses proyeknya. Wah gembira. Menang tim sepak bolanya, waduh histeris. Tapi damai sejahtera, tidak gampang didapat. Sukacita, kegembiraan itu seperti permukaan laut. Saudara pernah lihat muka laut tenang? Enggak ada. Terus gelombang terus, umyek kata orang Jawa, umyek terus. Tapi kalau saudara menyelam ke dasar laut, betapa tenang. Tidak bisa digoncang. Tidak ada tsunami. Tidak ada badai, angin ribut. Dia teduh. Makanya ada lautan teduh. Dalamnya 10.000 meter. Laut terdalam di dunia. Jadi saudaraku, ayat tadi lanjut diulang ya. Silakan. Ini makna yang pertama, silakan.
Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ya, dia naik, dia memberikan damai sejahtera. Ya, Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. damaiku sendiri yang kuberikan kepadamu. Bayangkan damainya Tuhan. Tuhan itu enggak kenal susah. Ketika Yesus bangkit, saudaraku, dia jadi Tuhan, sudah kemanusiaannya disalut keilahiannya. Pasti enggak kenal susah. Damai sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Lanjut. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, cukup. Tidak seperti yang diberi dunia. Serius Yesus Tuhan. Artinya saudara dan saya, manusia, jemaat Tuhan. Kita nggak mungkin dapat damai sejahtera yang kualitasnya seperti ini. Di tengah kegoncangan badai hidup yang silih berganti. Manusia itu dari kecil sudah susah. Karena itu bayi lahir selalu nangis. Itu ekspresi simbolis kamu datang ke dunia yang lembah air mata ini. Dunia diwarnai atau dihiasi dengan kegembiraan, keramaian, kesenangan, kesukacitaan. Bisa. Itu sebab, saudaraku, dalam Alkitab, kitab Kejadian cari. Ketika Lut melihat Sodom Gomora, ditulis begini. Seperti taman Tuhan. Artinya dunia itu dengan kegembiraannya, kemanisannya, kegirangannya. Begitu daya tarik seperti itu serangga dia lihat apa lampu. Dia datang mati kesetrum dia. Itu dunia. Sebab itu Yesus perlu menjelaskan ini. Ada dua sisi. Supaya kamu jangan mengasihi dunia. Ini tipu dayanya kuat banget ini. Iblis memakai keduniawian. Bukan dunia buminya, bukan. Sistem kehidupannya ini loh. Yesus ngerti itu. Begitu kuat daya tariknya. Kamu jangan mengasihi dunia. Siapa yang mengasihi dunia tidak berasal dari Bapa. Tidak akan mengenal Bapa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Dia masuk rombongan kelompok yang belum diselamatkan. Kan begitu saudara. Sisi yang lain, Yesus tahu. Ketika dia tidak lagi dapat dilihat kecuali Yesus sengaja menampakkan diri di dunia ini. Maka murid-muridnya akan merasa gelisah. Kemana Tuhan kau pergi? Kata Thomas. Mewakili teman-temannya. Yang lain pasti mantu-mantu, iya kemana ya? Dia mau kemana ini kok ngomong aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Loh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus tahu murid-muridnya di dunia bakal diejek, dihina, bahkan dianiaya. Sehingga dia keluarkan ayat, baca di pasal 14, 16 juga. Dunia akan membenci kamu. Kata benci di sini minimal diartikan dunia akan salah mengerti dengan kamu. Dunia akan menghina kamu. Kamu gak cocok cara hidup orang dunia ini. Bahkan dunia akan memusuhi kamu. Sampai begitu. Jadi ini resiko orang yang memilih keselamatan dalam Yesus Kristus. Ini harga imanmu. Bukan harga keselamatanmu. Harga keselamatanmu dibayar lunas tubuh darahnya. Karena itu perlu diperingati. Saudara gak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan apapun. Kecuali darah Yesus yang menebus kita.
tapi harga imanmu. Karena imanmu itu punya nilai lebih dari emas murni, kata Petrus. Jadi makin murni iman kita, makin rela iman kita. Sungguh-sungguh setia mengikut Yesus. Walaupun banyak tamparan, terpaan, gelombang, badai hidup yang menyesakkan, yang menyusahkan kita mungkin. Ejekan, olokan, salah mengerti. Bahkan, kalau saudara lihat daftar Rasul Paulus, ini rasul. Jadi tidak fair, tidak alkitabiah. Kalau orang Kristen cuma diajarkan satu sisi yang namanya kemakmuran hidup. Itu satu sisi yang benar. Sebab Yesus naik ke surga, saudara baca Lukas 24. Tangannya terangkat, diberkatilah mereka. Amin. Ayo beli kemuliaan bagi Tuhan ya. Yes Lord. Berkat Tuhan ini cirinya apa? Tahu? Saya lari ke sini dulu. Berkat Tuhan ini cirinya apa? Noel. Hah? Cirinya kok sesuai lah, iya sesuai Alkitab apa cirinya? Gedek-gedek, dolar, haleluya. Pak Jimmy, yo, damai sejahtera, 85, coba siapa yang bisa 100? Sesuai Alkitab. Cirinya berkat Tuhan, kata firman, cari ya ayatnya PR. Tidak disertai kedukaan. Berkat Tuhanlah yang membuat kamu kaya, tidak disertai kedukaan. Wih. Selain berkat Tuhan itu halal, tidak disertai kedukaan. Kalau orang dapat berkat dengan jeripayanya, apalagi tipu-tipu daya, macam-macam. Tunggu. Uang panas cepat hilang, katanya gitu. Kalau iblis beri berkat, hati-hati. Dia punya bon tagihan. Jiwamu dirampasnya nanti. Lain sama berkat Tuhan. Begitu murni. Begitu cinta kasih dan tidak ada yang bisa ganggu. Kalau Tuhan sudah mau berkati saudara, saudara disuwuk, disantet, enggak bisa. Warung saudara tetap laris. Amin. Tuh. Itu fakta. Tapi tidak banyak yang dapat berkat Tuhan. Berkat jeripayanya sendiri. Ini. Tidak salah sih berkat jeripayanya. Tapi bukan yang terbaik. Nah, saudaraku, ini damai sejahteraku sendiri kuberikan. Tidak fair, tidak alkitabiah kalau orang Kristen itu disemangati, dikuatkan imannya, diajari supaya percaya. Saudara jangan bimbang, Tuhan sanggup berkati kita. Ayo kita percaya dulu. Ya. Ini bukan berarti kita malas, kita nganggur-ngangguran, kita putus asa, enggak. Tapi itu baru satu sisinya. Sebab Kristus naik ke surga, dia mengangkat kedua tangannya. Diberkatilah mereka. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 kalau tidak salah. Tapi di sini saudara. Damai sejahteraku sendiri ku berikan padamu. Karena apa? Karena satu sisi iman Kristen itu memang jalannya sempit. Kata Matius 7. Banyak cobaan dari si pencoba. Iblis. Musuh anak Tuhan kan iblis. Iblis itu teks aslinya disebut diabolos. Musuh. Musuh orang Kristen bukan agama lain. No. Musuh dalam keluarga bukan anakmu, bukan orang tuamu, bukan saudaramu, bukan mertuamu, bukan menantumu. Musuh orang Kristen bukan sesama Kristennya. Ini keliru. Musuh orang Kristen sesungguhnya
iblis dengan roh-roh jahat di dunia ini. Lalu dia memakai manusia untuk memusuhi. Dia memakai sesama Kristen untuk saling memusuhi. Selain itu, jemaat Tuhan, musuh anak Tuhan secara rohani apa? Kedagingannya sendiri. Siapa yang hidup dalam daging, tidak ada damai sejahtera. Coba, orang kalau marah-marah bisa damai? Tidak mungkin. Saudara punya uang 10 miliar, hatimu kesel terus. Kamu gak damai. Saudara disajikan satu meja makanan yang mewah-mewah. Hatimu penuh dengan kekhawatiran, kedongkolan, kebencian. Saudara bisa makan enak. Tapi kalau saudara punya damai sejahtera, walaupun makan pecel, nikmat. Logis bukan? Karena itu di Amsal begitu. Lebih baik makan sayur-sayuran disertai dengan ketenangan daripada makan lembu tambun disertai kedukaan. Loh, ini prinsip hidup ini bukan ngajari melarat, bukan. Ini bukan ngajari kita nerimo, jangan. Tuhan, aku minta kemurahan-Mu berkati aku. Nah, itu boleh. Itu satu sisi. Karena banyaknya pencobaan dari si pencoba, dari daging kita yang namanya kelemahan manusia, ditambah musuh rohani orang Kristen apa? Pengaruh keduniawian. Nah, jelas itu. Selalu angka 3. Saya pernah ngomong, ada rahasia angka 3 dalam Alkitab. Selalu 3 itu. Nah, saudaraku, karena situasi seperti inilah, Yesus tahu mana yang terbaik. Apa saudara dan saya sungguh-sungguh tahu apa yang terbaik dalam hidup? Enggak. Manusia bodoh banget untuk mengerti mana yang terbaik untuk hidupnya. Mungkin untuk ilmu pengetahuan, untuk peradaban manusia makin cerdas, makin pintar. Saya mau dikirimi gini. Karena AI, kecerdasan buatan, itu wajah Yesus yang waktu di kain kafan di Turin, Italia sekarang. Bisa diatur, direkayasa, lalu muncul wajahnya yang tampan. Hebat bukan? Kecerdasan manusia itu hebat. Bisa diatur, bisa berubah-berubah. Aduh, gantengnya itu. Hidungnya mau mancung, matanya indah. Tapi itu belum, itu cuma kemanusiaannya yang sekarang. Wah, sudah nggak bisa. Nggak bisa diilustrasikan dalam lukisan, nggak mungkin. Sebab penuh kemuliaan. Nah, tapi saudaraku, kalau manusia bisa soal kepandaian, kecerdasan dalam peradabannya makin meningkat, kata kitab Daniel nanti begitu. Tetapi soal rohani bodoh. Karena itu Paulus kalau saudara baca surat Korintus ya, suka baca Alkitab, surat Korintus terus diingat, dihafal. Paulus begini, hal-hal rohani gak akan dimengerti saja belum. Apalagi diterima oleh orang duniawi. Gak bisa ngerti itu. Seperti ada selubung yang menutup. Makanya waktu Yesus bangkit, 2 murid yang turun Emmaus gak habis ngerti. Yesus khotbah, anak manusia diserahkan dan hari ketiga dia bangkit. Wah, dia mulai kitab nabi-nabi dia. Orang ngerti. Lalu Tuhan langsung ada to the point. Dibukanya pikiran mereka. Lah baru ngerti. Jadi kalau saudara dengar khotbah gak dapat berkat. Saudara dengar khotbah gak ngerti, gak nyentuh hatimu. Ada sesuatu dalam dirimu.
Karena yang dikhotbahkan kan firman. Kan bukan filosofi. Kan bukan pendapat manusia. Memang ditafsirkan. Tafsiran itu untuk mengupas. Kalau saudara tahu bawang. Bawang itu dikupas, ada lingkaran-lingkaran tuh. Itu gunanya roh Allah menerangi, menginspirasikan. Haleluya. Jadi saudaraku, kita perhatikan damai sejahtera ini begitu pentingnya. Sebab kalau seseorang memiliki damai sejahtera, dia digoncang apapun bisa tenang. Kalau bisa tenang, kamu bisa beribadah. Orangnya beribadah tapi pikirannya kacau ruwet. Hatinya gelodakan. Ibadahnya kurang menyenangkan bagi dia. Padahal ibadah itu menyenangkan. Tergantung hati kita. Nah itu sebab hati kita ini perlu dijaga. Oleh Tuhan diberi damai sejahtera. Coba dibaca Filipi 4 ayat yang ke-7. Silakan. Damai sejahtera Allah yang damai sejahtera Allah. Allah di dalam siapa ini? Allah bisa dikenal. Allah bisa dinikmati damainya. Sana surga yang mulia, ramai damai sejahtera, pikulan dan tangisan hilanglah, sana surga yang mulia, suasana surga turunlah. Apa betul? Suasana surga bisa turun? Bisa sudah. Mau contoh? Petrus mau dipotong kepalanya. Kisah Rasul pasal 12. Tidur nyenyak di penjara yang paling dalam. Paulus dipasung, dibelenggu, habis digebuki, disiksa. Bisa menyanyi dengan penuh sukacita. Karena ada damai di penjara kota Filipi. Karena Injil Yesus. Kok bisa? Saya dan saudara diganggu cobaan sedikit. Kita sudah monteng. Kayak perahu murid-murid kena angin ribut. Guru, tolong kami mau tenggelam. Betapa tidak kuatnya kita. Lalu Yesus berkata, tenanglah kamu, inilah aku. Kemudian hari Petrus berkata, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena kesudahan alam makin dekat. Jadi kalau nggak tenang nggak bisa doa loh, betul itu. Doa memberi ketenangan. Ketenangan menolong saudara berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus naik ke surga. Damai sejahtera ku tinggal, lalu Filipi Paulus ini. Damai sejahtera Allah, ya damai sejahtera dari Allah, miliknya Allah sendiri ya. yang melampaui segala akal. Oh, keren. Melampaui segala akal. Artinya melampaui keadaan, perasaan. Akal itu alam jiwamu. Nah, terus? Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam... Memelihara hati dan pikiranmu. Dua ini loh manusia ini. Ya. Dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Kenapa kok dikasih kata dalam Kristus? Sebab di luar Kristus tidak ada damai sesungguhnya. Damai tidak ada di dalam dunia. Orang yang sudah muak dengan dosa. Orang yang sudah melekek, tahu bahasa melekek. Muntah
dengan kemewahan dunia. Dia kalau dengar nyanyian ini pasti nangis. Damai tidak ada di dalam dunia. Tapi kenapa manusia kok masih kemaruk dunia? Kenapa? Itulah keinginan daging, kata Alkitab. Itulah tipu daya iblis seperti taman Tuhan. Tapi kemudian di belakangnya seperti padang gurun. Tapi saudara, jalan Tuhan itu seperti sempit padang gurun. Tapi ujungnya kehidupan. Sukacita dan damai sejahtera. Damai sejahtera itu dari wasit. Kalau saudara mau pergi, tanya Tuhan, Tuhan boleh enggak ya aku pergi ke ini Tuhan, untuk ini. Gimana Roh Kudus? Loh, orang Kristen ini kadang-kadang dianggap nyentrik. Enggak, itu normal itu. Kalau saudara enggak damai, itu wasit. Tapi di sini tidak gampang, saudara. Saya bilang tidak gampang, tapi bukan tidak mungkin. Membedakan ini kehendak Tuhan, bisikan Tuhan dengan bisikan iblis, bisikan suara hati kita sendiri. Itu perlu pengalaman-pengalaman rohani yang makin dalam. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus. Baru nanti bisa bedakan. Kalau belum dalam enggak bisa. Tapi jangan kecil hati. Tuhan terus menolong kita, membarui kita. Haleluya. Jadi saudaraku, ini damai sejahtera. Perhatikan ya. Yang melampaui segala akal akan mengawal, memelihara, menyertai pikiran dan hatimu. Nah begini. Damai sejahtera. Gimana sih caranya supaya menikmati ini? Ini poin pertama ya. Saya pasti dan saya kepingin gimana ya caranya menikmati. Sebab kadang-kadang kita ini begini. Saudara, di dalam Tuhan ada damai. Iya wis ngerti. Ya apa carae nikmati. Ini yang penting. Selain pengertian, pengalaman. Gimana caranya? Gimana caranya berkat Tuhan? Ayo tahu. Cepat 1 menit. Gimana caranya dapat berkat Tuhan? Halo? Percaya, ya, apalagi? Memberi dong. Kalau nggak memberi gimana diberkati? Alkitab loh yang ngajar itu. Siapa menabur banyak, dia menuai banyak. Amin. Banyak ini pengertiannya loh. Tenaga, pikirannya, waktunya, harta miliknya. Kemarin di ibu saya jelaskan. Kita nggak diberi hak untuk memiliki apapun di dunia ini. Tangkap ini ya. Sekali lagi, kita sekalipun anak Tuhan, apalagi di luar Tuhan, tidak pernah diberi hak memiliki apapun di dunia ini. Kita hanya dipinjami, saudara. Kita diizinkan nikmatilah. Tapi nggak miliki loh. Sebab kita sudah ditebus. Kamu miliknya Tuhan. Jiwaku ialah Tuhan punya. Langkah hidupku Dia yang menentukan. Ku serahkan. Nah kalau nggak mau nyerahkan gimana? Timbul pergumulan. Di sini banyaknya orang Kristen jadi bantut, tidak maju-maju, bahkan mundur. Karena dia nggak mau menyerahkan. Nah gimana caranya diberkati? Gimana caranya sekarang damai? Ayo dibaca 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 4. Iya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Misalnya pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul 2, ada yang menyangka.
Mana bahasa roh, rasul-rasul bahasa Kapadokia, Kilikia, Arab, Roma. Mana ada bahasa lidah, bahasa roh. Tunggu dulu. Kalau enggak cermat membandingkan itu, nanti baru ketemu saudara. Rangkaiannya itu, istilah saya rangkaiannya firman. Nah di sini Paulus jelas. Siapa yang berkata-kata. Bahkan di ayat yang lain. Aku ingin kamu semua berbahasa roh. Nah ini cara. Dengar baik-baik jemaat yang dikasih Tuhan. Ketika seorang Kristen tidak dibuat-buat berbahasa roh. Siapa? Roh itu mendorong. Memberi dorongan untuk saudara mengucapkan. Saudara yang mengucapkan. Bukan kerasuan terus ngomong dewek. Bukan begitu. Makanya orang berbahasa roh tiba-tiba dia bisa nyanyi. Bahasa roh itu bisa gelombang-gelombang lagu bisa. Itu bahasa malaikat. Baca 1 Korintus 13. Nah mereka yang berbahasa roh membangun. Saya renungkan Tuhan terima kasih. Tuhan menginspirasi. Itulah damai sejahteramu, damai sejahteraku kata Yesus Tuhan. Kamu aduk di hatimu supaya dia meluap. Jadi waktu kita berbahasa roh, saudara tahu sirup, tahu ya air putih terus ada sirupnya merah terus ada sendoknya. Kalau enggak saudara aduk, saudara minum enggak kena sirupnya. Coba saudara aduk, tapi kalau minum jamu yang ada ampasnya ada letaknya jangan diminum sak letek sak ampasnya nanti ginjalmu yang kena. Wah kita ini mesti ngerti banyak saudara. Ngerti banyak itu juga ada gak enaknya. Tambah ngerti tambah bingung. Kalau gak hati-hati betul. Gini waduh ngerti makanya ada orang takut ke dokter. Takut periksa. Lu ngerti aduh stres dia. Nah saya kembali. Saudaraku Tuhan mengingatkan begini. Waktu kamu berbahasa roh, nah jiwamu itu netral. Pikiran perasaanmu gak masuk dalam alam ya doa pujian enggak. Akalmu istirahat sejenak. Rohmu yang meluap. Nah roh ini yang bisa connect dengan Tuhan. Jiwa terbatas. Makanya kalau saudara baca dalam Mazmur, jiwaku memegahkan Tuhan. Jiwaku rindu. Karena perjanjian lama, Yesus belum mati, belum bangkit, belum naik ke surga. Jadi untuk connect dengan Allah itu sukar, makanya diibaratkan dalam tabernakel berbagai aturan liturgi yang ruwet untuk bisa ketemu Tuhan. Tapi begitu Yesus tumpahkan darah, bangkit naik ke surga. Lain versinya versi roh. Rohmu yang bisa hubungan dengan Tuhan. Karena itu diberi bahasa roh. Ini karunia akhir zaman. Di perjanjian lama gak ada. Makanya kalau ada bilang gini. Yohanes Pembaptis gak bahasa roh kok. Ini saya gak ngajarkan supaya saudara gila-gilaan bahasa roh. Enggak. Kalau enggak bahasa roh, gak bisa bahasa roh. Ini Kristen kelas 3 ya. Wah yang bisa bahasa roh, rame-rame, jor-joran. Apa-apaan juga ini. Karena hal-hal seperti ini yang nyentrik-nyentrik berlebihan diatur oleh Paulus dalam surat Korintus. 2-3 orang cukup. Nah diatur. Sebab bahasa roh kita belum sempurna. Pengetahuan kita belum sempurna. Nubuat kita belum sempurna kata surat Korintus. Tapi bahasa roh itu digunakan untuk diri sendiri apa saudaraku? Membuat damai sejahtera ilahi itu mengalir. Mengalir bersamamu. Di dalam sukacitamu. Wih. Jadi damai sejahtera itu di dalam, karena Roh Kudus kan di dalam orang percaya. Itu perlu dibangkitkan. Makanya Daud dalam Mazmur 42. Hai jiwaku, mengapa engkau sedih, gelisah?
Berharaplah kepada Tuhan. Saudara lihat kesulitan orang perjanjian lama. Untuk bisa menghubungi Allah. Karena darah Yesus belum ditumpahkan. Ada sekat yang tidak bisa ditembus. Kecuali oleh korban Kristus Yesus. Lalu Roh Kudus diam setelah Yesus tumpahkan darahnya. Roh Kudus turun. Dia naik ke surga. Makanya Tuhan pernah bilang. Berfaedah bagimu kalau aku naik ke surga. Baca itu. Di Injil Yohanes pasal 14-16. Nah, waktu roh kita ini, saudara dengan bahasa roh ini menyembah Tuhan. Nah, di situ saudara connect lebih intim, lebih dalam waktu yang singkat. Tidak usah 2 jam, 10 menit aja segar kamu. Karena itu caranya. Ketika gelombang hidup susah, saudara kita butuh teman. Kita butuh dukungan saudara seiman. Kita butuh support. Kita butuh mujizat. Pertanyaannya. Kalau Tuhan belum izinkan saudara menikmati kemenangan dalam arti yang seperti gembira mujizat. Belum izinkan. Malah sebaliknya saudara mengalami cobaan, ujian, penderitaan, kesulitan, tantangan. Apa Tuhan tinggalkan? Kan Yohanes 14, aku tidak tinggalkan kamu sendirian. Itu janji Kristus Tuhan. Gak mungkin dia bohong. Aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Kayak orang gak ada yang menyayangi, gak ada yang peduli yatim piatu. Gak punya mbok bapak maksudnya. Nah, dia taruh rohnya. Saudara ini kasih Tuhan. Ini yang Yesus berikan makna dia naik ke surga. Ini tadi 3 aja. Yang pertama dia tinggalkan damai sejahtera. Caranya ya Roh Kudus di dalam kita. Itu membangkitkan dan kita boleh. Orang yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Jadi tidak selalu harus pendetanya tumpang tangan. Tidak selalu dirubungi orang. Ayo dikuatkan. Itu boleh-boleh saja, baik-baik saja. Tapi ketika seseorang sendirian bergumul. Sendiri rasanya hiburan orang lain tidak mempan. Rasanya dukungan orang lain tidak bisa. Hanya satu. Hanya satu jalan yang memberi kemenangan. Dari mana? Roh Kudus di dalammu melebihi segalanya. Luar biasa ya. Ini berkat yang dunia nggak bisa beri. Ini yang ditakuti iblis, yang nggak disenangi iblis. Yang kedua, saya lari yang kedua ini apa? Di dalam Yohanes pasal 14, coba tadi kita kembali ke sana. Ayo. Di pasal 14 ayat 16. Ya, silakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong, teks Yunaninya Parakletos. Artinya pendamping, siap mendampingi saudara dalam segala perkara. Parakletos itu sama dengan pengacara. Pengacara mendampingi kliennya, bahkan gak usah dibayar, itu hak negara yang menyiapkan seorang pengacara. Sekalipun orang itu didakwa atau terbukti salah sekalipun. Dia wajib didampingi pengacara. Sebab ruwetnya masalah hukum. Pengacara siap mendampingi untuk membela dia habis-habisan. Minimal kalau dia harus terhukum, meringankan hukuman. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau nggak ada pengacara, bayangkan kalau dia ditipu sana, ditipu sini. Dengan pasal ini, diberatkan dengan ayat ini. Siapa yang mau bela? Begitu juga iblis itu bukan cuma penipu. Tapi pembunuh, perampas.
kata Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Siapa yang membela anak Tuhan? Nah ini penolong lain yang setara dengan Kristus, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Diulang itu ayat itu, cepat. Iya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Ia tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Ayat ini yang saya yakini Roh Kudus sudah keluar masuk, saudara. Kalau sudah ngomong tinggal selama-lamanya, Dia berduka di dalam kita. Seperti seorang mama, papa, kalau anaknya nakal, satu rumah dia pakno ini. Jewengkel no ya sudah. Dia sedih, mungkin dia marah, mungkin dia berduka, apalagi ya. Tapi kalau manusia nggak kuat bisa minggat loh. Ditinggal. Tapi kalau Roh Kudus, wow dia Roh Allah, dia maha dahsyat, dia kuat. Gak mungkin dia, aku gak kuat tinggal di hatinya si A ini. Aduh gak kuat aku. Gak mungkin. Dia berduka saja. Kamu dan aku yang gak kuat-kuat sendiri. Kalau dibiarkan Tuhan, hatimu akan kesepian. Kalau kamu dibiarkan Tuhan, betul-betul hatimu merana. Hanya Tuhan yang bisa beri damai. Ya, tapi di sini, saudaraku, makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua, Dia memberikan Rohnya. Tapi ini saya kupas terakhir. Segera yang ketiga, dibuka. Diberikannya kerajaan Allah, dibaca cepat. Nanti penutupnya di poin kedua. Pasal 14 ayat 1 sampai 3, silakan, ayo. Iya. Janganlah gelisah hatimu. Jangan hatimu gelisah, ya. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Coba digandengkan. Kalau Yesus enggak Allah, ngapain dia berani gandengkan? Percayalah kepada Allah, cukup dong. Kalau dia nabi, kalau dia hanya orang yang jadi teladan umat manusia di dunia, andekan seperti andekan. Enggak, dia itu Allah. Lihat ini ayat ini, diulang. Coba. Janganlah gelisah hatimu. Iya. Percayalah kepada Allah. Nah, percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Thomas itu diinspirasikan Roh Kudus. Ya Allahku, ya Tuhanku. Gandeng. Terus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini istilah yang membuat pikiran kita itu gampang ngerti gitu loh. Itu tujuannya Alkitab. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Jadi nanti kalau jutaan miliaran orang diselamatkan, saya nggak tahu jumlahnya. Cukup nggak rumahnya? Cukup. Itu urusan Tuhan Yesus. Dia ngatur, dia tahu semua. Karena itu ada nyanyian. Pada hari yang pertama di surga, betapa ramai dan gembiranya. Segala suku bangsa ketemu memuji Tuhan, memandang wajahnya yang mulia itu. Nah di sini sebenarnya kematian bagi orang Kristen itu keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Aneh bukan? Semua ucapan itu turut berduka cita. Nah, kematian yang sesuatu yang menakutkan, yang membuat nistapa sedih. Itu secara manusia boleh. Secara rohani sesuai Alkitab, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Gak peduli cara matinya karena sakit, karena kecelakaan, karena musibah. Gak peduli. Asal matinya di dalam Tuhan. Nah, dalam rumah Bapakku banyak tempat ya. Jika tidak demikian, tentu jika nggak ada ya terus. Tentu aku mengatakannya kepadamu. Lihat, Tuhan nggak pernah main-main, dia nggak iseng-iseng live service. Oh, di rumah Bapakku banyak tempat, enggak. Kalau memang nggak ada, aku nggak akan ngomong sama kamu.
Aku gak akan ngajari kamu, kata Yesus. Terus, Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. perhatikan. Dan apabila aku telah pergi ke situ Nah, kalau Yesus sudah naik ke surga, perhatikan ini ya. dan telah menyediakan tempat bagimu, Nah, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. untuk membawa kamu, terjemahan untuk menjemput kamu. Perhatikan jemaat, ini dua fase. Fase yang paling spektakuler, dia turun dari surga tinggal di awan-awan. Lalu dia menarik seluruh jemaatnya naik dalam awan kemuliaannya. Itu namanya pengangkatan orang percaya. Rapture. Itu universal seluruh dunia. Sekali saja yang dunia tidak bisa mengerti ini. Tapi kalau orang mati itu sama saja dijemput Tuhan. Dijemput dulu. Dia nggak akan melihat perang dunia ketiga. Dia nggak akan melihat krisis dunia ini. Dunia sedang dalam keadaan krisis. Disuruh siap-siap. Semua negara akan menghadapi badai krisis ini. Dalam berbagai segi. Nah, orang yang dijemput Tuhan, dibawa besertanya lewat kematian. Saudara, satu sisi dia untung. Karena dia nggak lihat perang, bencana, gempa bumi, tsunami. Dia nggak akan lihat lagi. Air matanya sudah dihapus dari matanya. Dia akan sukacita selamanya di rumah Bapa. Nah, karena kita nggak lihat sih. Coba ngelihat. Dibuka. Kita akan jerit itu ya. Luar biasa Tuhan. Oh, saudara lupa dagang, saudara lupa sekolah. Saudara akan nangis terus berjam-jam. Nah, jadi kenaikan Yesus membawa ke kerajaannya. Di mana air mata dihapus. Di mana tidak ada derita lagi. Tunggu sampai nanti tubuhnya dijemput. Dibangkitkan dari kuburnya untuk diberi tubuh yang baru, yang mulia. Ini namanya pengharapan Kristen. Sampai tembus di balik matahari. Gak ada yang punya ini, saudara. Pasti ini. Gak ada yang punya yang lain. Ini bukan kesombongan. Tapi ini kemuliaan yang dijanjikan. Ketika dunia hancur. Nyanyian lama itu ngomong. Ku pergi. Kalau kesusahan datang, ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kalau kesusahan datang, ku pergi. Ini namanya Roh Kudus menyiapkan masa depan yang gak bisa disiapkan oleh siapapun. Bukankah dunia kita ini sedang menuju kehancuran, saudara? Betul loh ini. Ini gak main-main ini. Ini kata firman dan kata para ilmuwan. Dunia kita sedang menuju kehancuran dalam segala bidang. Tinggal tunggu waktu aja. Entah berapa belas tahun, puluhan tahun. Kita nggak ngerti, bahkan mungkin ratusan tahun masih nggak tahu. Generasi siapa yang akan mengalami itu? Nggak tahu. Supaya manusia itu jangan nunda-nunda, setiap saat mau sadar. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ada 3 saja poin bagi. Dia memberi damai sejahteranya sendiri. Dia memberi rohnya sendiri dalam. Dia memberi kerajaannya sendiri. Adakah seperti ini?